Tapi bagaimana kedudukan akte notaris sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, junto sekarang Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 12 Tahun 2 Tahun 2012. Nah, ketentuan tersebut kan memberikan pemahaman yang luas bagi kita bahwa membuat akte itu kan dimintakan oleh para pihak. Bukan kita, bukan notaris yang mengundang para pihak untuk hadir dibuatkan akte gitu loh. Jadi secara sederhana gitu, pernah juga kami juga audiensi kepada Kapolda menyatakan notaris itu kan seperti sekretaris, dia hanya mencatatkan apa yang menjadi kehendak para pihak, apa yang seharusnya dituangkan di dalam akte, seluruh isinya itu adalah kehendak para pihak. Notaris hanya menjadi atau hanya mencatatkan, hanya mengkonsentrasikan kehendak mereka untuk dituangkan dalam bentuk akte. Bentuknya seperti apa? Kita baca di dalam ketentuan pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris kita. Jadi bentuknya seperti itu. Hari ini juga ada rekan kita yang diperiksa di Polda. Ditanya seperti apa? Aktenya kenapa? Isinya tidak ada sanksi. Kenapa sanksinya itu seperti sangat ada tidak keseimbangan antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Ya, dengan sangat terang benderang nampak kalau seperti itu kan penyidik itu memancing kepada notaris bahwa itu menjadi kehendak notaris. Kenapa notaris tidak memberikan penerangan kepada para pihak bahwa isi akte itu kan tidak seimbang. Nah, ini yang juga menjadi sebuah dalam tanda petik yang saya mengatakan cara-cara proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kita di dalam sana adalah melakukan proses penggiringan terhadap keinginan oleh itu untuk menyalahkan bahwa notarisnya salah. Nah, kita tahu bahwa bentuk akte, kepala akte, notaris itu harus bertanggung jawab terhadap kepala akte dan akhir akte. Kepalanya apa? Berarti tentang tanggal, tentang waktu, kemudian komparisi dan premis. Kewenangan bertindak seseorang bertindak di depan hukum. Ada 4. Pribadi, kuasa, dengan segala variannya, kemudian jabatannya. Jadi 3. Nah, kedudukan ini apa? Kewenangan itu juga memang betul-betul harus dipahami, harus tegas. Kita kuasai. Karena dengan demikian ketentuan pasal 1320 tentang sahnya perjanjian itu betul-betul dilakukan. Nah, ada kesepakatan itu. Kalau kita mengatakan bahwa orang mereka sepakat sehingga isi akte apa yang mereka sepakati itu yang dituangkan. Bagaimana caranya pengesahan itulah? Perledennya seperti apa? Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka harus disebutkan akte harus dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, penyidik menanyakan, loh kenapa kalau yang ini tidak diparaf seluruh pasal, seluruh halaman, boleh enggak para pihak tidak membacakan? Karena apa? Laporan mereka tidak mendengar atau tidak mengetahui dan menyangkal tentang pembacaan akte itu. Nah, kita tahu bahwa kalau ada kesepakatan oleh para pihak misalnya, apakah kesepakatan itu konsensus atau agreement sebagaimana syarat kesepakatan dikendaki oleh para pihak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Mereka mengatakan ada paksaan. Siapa yang memaksa? Bagaimana cara pemaksaan? Nah, kita kenal bahwa kalau ada kesepakatan atau konsensus, maka unsur-unsur paksaan itu ada 3. Tuang atau duress, bedroh atau fraud, dwelling. Jadi duang, bedroh, dwelling.
Ada paksaan, ada penipuan, ada kehilapan. Nah, kita baca pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Nah, sering sekali bahwa di dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani, akte sudah diresmikan, sudah ditandatangani oleh para pihak, kemudian di dalam waktu rentang tertentu mereka mengatakan bahwa saya terpaksa menandatangani. Padahal waktu ditandatangani, waktu dibaca, kita sudah menanyakan apa Bapak sepakat, apa isinya sesuai dengan dikehendaki. Iya. Tapi sekarang menyatakan tidak sepakat. Karena waktu itu mereka merasa dipaksa. Oke, yang kedua tentang kecakapan. Nah, ini kan juga menjadi hal yang sangat penting saya kira. Sekarang kewenangan seseorang bertindak di depan hukum itu kan pasti harus jelas. Apakah orangnya sudah dewasa, belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan atau tidak. Yang menjadi soal adalah ada rekan kita notaris menandatangani akte dengan KTP-nya sudah jelas, penjualnya sebagai penjual pengikatan jual belinya jelas, kemudian apakah akte dibacakan? Dibacakan. Anda ketemu dengan pihak penjualnya, ketemu. Boleh nggak ditandatangani di luar wilayah? Jadi nggak ditanyakan pasal 14 ayat 1 tentang UJN. Tentang tempat wilayah kedudukan notaris. Ya, yang terjadi kemudian bahwa dapat disimpulkan notarisnya membaca dan ketemu kepada figur. Karena apa? Yang saya sampaikan di banyak tempat juga, ternyata penyidiknya pegang surat keterangan. Bapak waktu itu ketemu dengan siapa? Penjualnya. Di mana? Di suatu wilayah tertentu di luar wilayah kerjanya. Benar ketemu, benar. Ini ada surat keterangan. Bahwa orang penjual itu udah meninggal, berarti dia nggak ketemu dengan orang yang sebenarnya. Nah, ini yang saya kira kalau ada syarat subjektif tentang syarat sahnya perjanjian, pasal poin 1 dan 2 tentang kewenangan dan kecakapan seseorang bertindak di depan hukum, jadi orangnya tidak yang sebenarnya. Ini kan menjadi sebuah apakah akte itu dibatal atau tidak. Baru berkaitan dengan perihal objek dan kausa yang halal. Nah, kalau kita mengacu kepada beberapa hal yang saya kira berkaitan dengan akte notaris, berkaitan juga dengan perbankan, ini yang sering juga harus kita perhatikan, ada objek-objek jaminan atau objek yang ditransaksikan menjadi jaminan pengakuan hutang ya, atau jaminan perjanjian kredit itu sertifikatnya ada. Apa yang dialami oleh rekan kita di Medan, ya, dalam 1 minggu ini kita membaca beritanya, dan minggu kemarin juga pengurus PPNI juga sudah bersurat dan memberikan dukungan atas rekan yang menimpa rekan kita, jadi mengajukan pengajuan permohonan pengalihan penahanan. Case-nya adalah pengikatan jual beli atau perjanjian kredit dengan perjanjian konstruksi dengan jaminan, di mana surat keterangan atau cover note yang diberikan oleh rekan kita, ya, dalam tanda petik saya tidak jelas secara pasti case-nya, tapi secara sekilas apa yang disampaikan oleh Ketua Pengwil menyatakan bahwa ada jaminan yang dititipkan di kantor notaris PPAT sebagai jaminan yang diperoleh oleh debitur atas kredit yang dikeluarkan oleh bank pemerintah. Itu jaminan kan dipecah, dilakukan proses pemecahan ke kantor pertanahan, tapi kemudian dijual begitu saja tanpa ada pemasangan tanggungan di
bank, oleh bank. Yang sampai kemudian kredit konstruksinya tidak terbayar mungkin. Sehingga nampak ada kerugian dari bank yang kemudian, nah ini harus menjadi perhatian kita semua. Ternyata kredit yang dikeluarkan karena bank pemerintah, maka masuklah dia krimsus. Ada kerugian keuangan negara. Jadi dia masuk kepada tindak pidana korupsi, dia tipikor. Nah, ini yang saya kira apa yang menjadi concern dan perhatian kita, bahwa kalau ada penyidik ataupun pelaporan yang menyatakan bahwa ini yang saya menyatakan dalam tanda petik menggugat notaris. Kenapa bisa digugat? Apakah karena kekurang hati-hatian, karena ketidakketelitian, kurang amanah di dalam menjalankan jabatannya. Jadi oleh karena itu, yang paling kita kedepankan adalah prinsip kehati-hatian. Baik berkaitan dengan pelaksanaan melaksanakan jabatan, tempat kedudukan dan wilayah jabatan, ya, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian kita lihat berkaitan dengan di mana kita berkedudukan, sebagaimana ketentuan di dalam pasal 19 ayat 1 JN, bahwa hanya notaris berkedudukan di kabupaten kota, wilayah kerjanya adalah satu provinsi. Kita baca di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa negara kesatuan itu kabupaten kota. Jadi kita kedudukan notaris adalah 14 ayat 1. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian mempunyai wilayah jabatan kita adalah pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Satu provinsi, tempat kedudukannya kabupaten kota. Sehingga itu akan menjadi autentisitas akte notaris terjaga secara baik. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, nah perlu juga menjadi perhatian kita jangan betul-betul menggampangkan, karena memang begitulah keseharian kita. Tidak boleh kita menggampangkan atau kadang-kadang menggampangkan dalam keseharian, padahal secara teknis pembuatan akte sebagaimana ketentuan dalam pasal 45, 49, kemudian 50, 51, dan 52, apabila kita lalai dapat mengakibatkan berlakunya pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apalagi kemudahan kita untuk memberikan surat keterangan atau cover note yang tidak berkaitan dengan apa yang kita buat, yang tidak berkaitan dengan kewenangan kita dalam menjalankan jabatan notaris. Jadi ada surat keterangan yang dibuatkan notaris bahwa IMB-nya itu sedang dalam proses pengurusan dan dijanjikan selesai. Orang bukan kewenangan notaris itu untuk mengurus IMB misalnya. Kewenangan notaris untuk mengecek lokasi sebenarnya seperti apa. Ini harus betul diperhatikan. Nah, memaknai akte otentik, salinan terutama juga dimaknai bukan sebagai fotokopi minuta. Jadi harus dimengerti bersama bahwa salinan adalah salinan akta demi akta. Nah, ada satu kasus di mana salinan yang berbeda yang dikeluarkan oleh rekan kita, ini case yang berbeda kembali, bahwa salinan apakah harus sama dengan minutanya? Iya. Boleh nggak diberikan salinan yang berbeda antara penjual dengan pembeli? Nah, ini jelas satu kelalaian atau satu kekeliruan yang diberikan oleh rekan kita pada saat mengeluarkan salinan yang tidak disamakan dengan minuta yang sedang dalam proses penyempurnaan karena ada renvoi. Kita baca di dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Nah, ini harus bahwa salinan adalah bukan sama persis seperti aslinya aktenya. Karena salinan tidak ada coretan-coretan, perubahan-perubahan. Nah, apa yang menjadi dasar atau keinginan atau permintaan para pihak, kalau begitu selesai dibuatkan misalnya adalah penandatanganan minuta, langsung salinan jangan perlu diberikan sebelum minuta disempurnakan. Ada renvoy, ada lain sebagainya. Sekarang mungkin itu yang menjadi awal diskusi kita, Mas Hafid. Baik, terima kasih Pak Made sebagai pembukaan. Jadi berkaitan juga dengan bagaimana kita memaknai independensi notaris dalam kerjasama dengan lembaga perbankan ya. Nah sekarang ini kan mudah betul notaris juga dijerat karena kelalaian atau ketidakhati-hatian kita di dalam menjalankan jabatan. Relasi kita terhadap bank begitu ada sedikit aja debitur macet, ya. Kemudian cover note kita sedikit terlalu melebar dan tidak secara nyata dan fakta yang diberikan, maka itu akan menjadi salah satu celah untuk menjerat kita sebagai notaris. Karena apa? Bank akan balik badan, semua itu ketentuan itu kan sudah diberikan. Dan menyerahkan kepastian hukum dan jaminan itu kepada notaris. Begitu ada debitur gagal bayar, tidak bisa terpasang hak tanggungan atau hak tanggungan kemudian menjadi kendala, maka kita sekarang ataupun nanti ya dibawa-bawa pasti terseret ke dalam ranah hukum. Itu Mas Habib, Mas Jatmiko. Baik, terima kasih Pak Made sebagai kita bisa diskusikan. Ya, sebagai pembukaan ya. Jadi kita semuanya tahu banyak kasus yang dihadapi kaitannya dengan cover note maupun kaitannya dengan akte yang kita buat ya. Tadi Pak Made sudah menyampaikan bahwa notaris itu pada dasarnya adalah tanggung jawab pada awal akte dan akhir akte. Isi akte adalah tanggung jawab para pihak. Ya, yang jadi masalah apa sekarang? Tadi Pak Made juga ceritakan penyidik itu yang pertama adalah verifikasi, Pak Made. Tapi begitu verifikasi nanti terus langsung dibuatkan berita acara. Ini yang jadi masalah kan. Mungkin ada ingin didiskusikan, silakan Mas Jeffrey. Silakan Mas Jeffrey. Ada ingin didiskusikan, sampaikan. Ini rekan dan pasar nih. Oh, Jeffrey ya Sugianto ini. Silakan. ada terus kita juga malam, Mas. Silakan. Selamat malam. Terima kasih Pak Hafid di Semarang. Ini yang sering diundang oleh pihak penyidik karena selaku pemegang protokol notaris. Nah, silakan Mas. Iya. Untuk berbagi pengalaman, silakan Mas. Kita judulnya aja ngobrol santai Mas. Silakan Mas. Saling mengisi aja. Jeff. Betul Pak Ade, siap. Ya, silakan. Memang malam ini saya hadir sekaligus ingin berkonsultasi lah di sini sama para senior, khususnya Pak Dr. Made Triadarsana. Ya. Jadi saya coba mengangkat. Jeffrey, alumni Undip juga nih. Betul, 2009. Ya, silakan. Jadi gini. Jadi ketika sejak tahun 2013 kita megang protokol itu, bahkan pada saat kita masih menjadi sebagai notaris pengganti karena bos sempat cuti, itu ada beberapa akta yang kebetulan kita yang membidaninya masuk dalam suatu ranah pidana, yang salah satu contoh adalah ketika para pihak itu bersengketa, kemudian ternyata sampai di sana ada unsur pidananya masuk ke dalam hak milik tanpa izin. Di situ kita tetap menerima panggilan. Akan tetapi panggilannya adalah permintaan klarifikasi. Di mana pada saat kita berkoordinasi dengan pihak penyidik, mereka menyampaikan karena ini hanya bersifat klarifikasi dan masih tahap penyelidikan, mereka menganggap
koordinasi tersebut tidak memerlukan lagi izin dari pihak manapun, dan kita pun mengiyakan. Nah, pada saat kita sudah mengiyakan dari pihak penyidik, akhirnya kita memang tetap dibuatkan berita acara. Dan di sana juga menyebutkan bahwa memang berita acara klarifikasi saksi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apakah yang sudah saya lakukan ini benar? Saya tetap menerima dengan alasan juga saya tetap ya harus berkooperatif kan, karena ada proses hukum yang kita tidak bisa juga menutup mata untuk tidak membantunya. Tapi apakah sebagai notaris memang seharusnya kita tetap menerima undangan klarifikasi itu, atau kita bisa menyampaikan bahwa perlu izin dulu dari MKN dalam hal ini? Mohon petunjuk Pak Ade. Silakan Pak Made, silakan Pak Made. Jadi kan rata-rata kan biasanya klarifikasi dulu. Begitu klarifikasi terus dibuatkan berita acara, kan begitu Mas Jeffrey ya? Betul. Ya. Silakan Pak Made, Pak Made. Habib isinya jawab nih. Nah, makasih Jeff. Jadi kita diskusi juga, teman-teman juga banyak rekan-rekan juga notaris baru juga. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bahwa klarifikasi itu kan bukan harusnya untuk tidak dibuatkan berita acara, tapi kenyataannya mereka membuatkan berita acara. Kenapa klarifikasi? Karena apa? Mereka mengawali masuknya itu celahnya adalah apa? Menghindari adanya izin MKNW. Karena mereka merasa bahwa dari awal pada saat berlakunya Undang-Undang 30 2004, saya diundang oleh Polda, dan peserta dari itu adalah seluruh penyidik Polres seluruh Bali. Dan kemarin juga di beberapa daerah kita minta bahwa penandatangan MOU yang akan seperti besok dilakukan di Jogja ini dihadiri oleh seluruh penyidik dari Polres seluruh DIY. Nggak tahu, mudah-mudahan sih hadir. Termasuk juga begitu yang dilakukan di daerah-daerah wilayah lain. Agar apa? Saya memberikan penjelasan bahwa di dalam satu sisi kita menyampaikan, mohon maaf, bahwa berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris ini bukan berarti kami itu notaris mempersulit proses penyidikan ya. Tapi dihargai juga, kami menghargai pelaksanaan jabatan oleh penyidik menjalankan tugas jabatannya. Hargai juga kami juga menjalankan jabatan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Jadi ada lex spesialis derogat lex generalis di sana. Karena apa? Kami juga menjalankan kewenangan, sebagian kewenangan dari negara. Jadi oleh karena itu apabila dilakukan proses pemanggilan baik sebagai saksi, apalagi kemudian ditingkatkan sebagai tersangka, maka harus berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris harus minta izin dulu. Karena apa? Itu yang disampaikan. Pada saat diberikannya izin oleh MKN, maka di sanalah sebenarnya notaris dapat membuka rahasia jabatan. Dan sumpah jabatan kita di sana merahasiakan seluruh isi akte-akte yang dibuat di hadapan kita. Karena dengan tanpa izin berarti kita sudah melanggar sumpah jabatan kita, membuka rahasia jabatan itu. Jadi klarifikasi yang dimintakan oleh penyidik dan kita juga dibuatkan berita acara, saya kira itu salah satu cara yang sebenarnya tidak benar. Makanya pada saat ada rekan kita yang dimohonkan untuk dilakukan proses penyidikan dengan klarifikasi, saya menyarankan tidak menandatangani berita acara. Gitu. Nanti izin Pak De. Ya. Berarti apabila hal tersebut yang sudah saya lakukan dan ternyata di sana nanti merugikan salah satu pihak, berarti itu sama dengan kita membuka potensi bahwa kita bisa dinyatakan melakukan. Ya bisa aja, kita juga dituntut, kita dilaporkan membuka rahasia jabatan gitu. Karena apa? Ya. Pada saat kita memberikan klarifikasi dijadikan berita acara klarifikasi itu sebagai apa? Sebagai kesaksian kita membuka
isi akte orang, klien kita kan itu menjadi bumerang bagi kita gitu loh. Karena apa? Tanpa adanya izin MKNW. Ya. Jadi gini Pak Made, kalau misalnya pada dasarnya Malam kalau Ibu Dr. Sri Subekti. Ya, ada Om Hari Bagio, ada jadi, oh ada Om Pak, ini ya. Ya. Jadi gini Pak Made. Ya, gimana Mas? Ya, kalau misalnya tadi diklarifikasi, kemudian dibawa ke persidangan, maka boleh nggak kalau kita di persidangan akan mengatakan pada dasarnya kami itu harus ada izin daripada MKNW? Ya, karena berita acara yang dibuat oleh penyidik tanpa dilakukan dengan proses izin, sebenarnya berita acara itu tidak dapat digunakan sebagai bukti kesaksian kita di persidangan. Oke. Ya itu bisa dibantah oleh lawyer kita atau lawyer lawan. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia akan klarifikasi atau dimintakan kita sebagai saksi dan berita acara itu akan menjadi sebuah berkas di dalam persidangan, maka harus dilakukan melalui izin MKNW. Ketentuannya begitu, SOP-nya begitu. Kita baca di pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Bagi kepentingan penyidikan, ya, bagi kepentingan penyidikan, maka notaris dapat memberikan fotokopi minuta berkas-berkas yang ada di situ, kan begitu. Oke. Ya. Dengan terlebih dahulu mendapatkan izin majelis kehormatan, kan begitu. Iya. Kalau tidak, maka berita acara itu tidak bisa dijadikan sebuah lembaran atau berkas yang untuk diproses persidangan. Ya. Nanti mungkin Mas Ari Bagio bisa menambahkan nanti bagaimana kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh penyidik itu untuk menyimpangi terhadap proses permohonan penyidikan melalui izin MKNW, itulah yang digunakan masuk celahnya. Baik dengan klarifikasi maupun celah yang dilakukan melalui masuk dengan PPAT. Karena apa? Kalau proses pemeriksaan PPAT nggak perlu izin. Padahal akte PPAT didasarkan adalah akte notarisnya gitu loh. Ya. Baik. Om Hari Bagio ada komentar, silakan. Ya, terima kasih Pak Hafid, Pak Priyo. Selamat malam. Sugeng dalu Mas Ari Bagio. Ya, sama-sama Pak. Mungkin sehat Mas. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, ini saya baru aja masuk rumah. Saya buka. Waduh, baru 5 menit, jadi kan belum tahu pembicaraan. Ini kan ada beberapa hal yang dalam proses pembuatan akte kita, selaku dengan akte produk, akte notaris kan begitu. Ya, nah, rekan-rekan kita kan ada pemanggilan berkaitan dengan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak itu kan ada celah yang digunakan oleh penyidik untuk menghindari izin dari MKNW yang dianggap sulit atau dipersulit sehingga proses klarifikasi diajukan dan proses klarifikasi ternyata dibuatkan berita acara gitu. Yang terjadi selama ini, belakangan ini memang seperti itu. Jadi rupa-rupanya dia mencari celah supaya tidak ada izin dari kepolisian, tidak ada izin dari MKN, ya pakailah model klarifikasi itu. Padahal kalau diklarifikasi, ditanya lagi ini kepentingannya apa. Ya padahal klarifikasi itu kan mestinya sifatnya sangat sederhana, tapi rupa-rupanya sudah dalam tingkat penyidikan kok baru klarifikasi, ini kan aneh. Kecuali kalau klarifikasi itu masih dalam rangka penyelidikan, ya. Nah, kalau karena dia belum tahu siapa TSK-nya dan lain sebagainya, ya buatlah seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi dia pengen mudahnya aja, pengen mudahnya aja supaya notaris itu dapat diperiksa atau dimintai keterangan. Kira-kira gitu sementara saya. Oke. Ya. Cuman ini ada tambahannya Pak Hafid. Tambahannya gini. Cuman teman-teman kita itu kan banyak yang tidak mengerti hukum acara. Ya, karena teman-teman kita itu tidak banyak mengerti hukum acara,
ya rata-rata itu ya manut aja, manut gitu. Apalagi di MKNW, di MKNW itu saya pernah diperiksa MKNW, komentarnya MKNW itu, sudahlah Pak Hari, datang aja diperiksa, enggak apa-apa kok. Mestinya kan tidak perlu itu. Iya. Kayak gitulah. Itu hal-hal yang kadang-kadang menjadikan kita dengan teman di MKNW itu kadang merasa tidak enak dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Pak Ria, Pak Hafid. Baik. Mungkin saya tambahkan ya, ada case yang kemarin juga, tapi udah diputus ya, kemudian di PK-nya itu bebas, bahwa rekan kita pada saat diperiksa di penyidik itu ini Jeffrey juga pasti harus tahu kan, teman-teman yang di Bali di tempat lain, bahwa Ketut Nelly AC pada saat periksa di penyidik itu kemudian dari saksi ya, pada saat jadi saksi di penyidik itu kemudian setelah P19 itu di tingkat dia di P21 itu udah P19 sudah jadi tersangka. Tidak pernah diberikan kesempatan untuk didampingi, dan pada saat menjadi di statusnya ditingkatkan jadi tersangka tidak ditawarkan untuk apakah mau didampingin oleh lawyer atau tidak, tapi disuruh membuat surat pernyataan bahwa dengan ini saya tidak keberatan pemeriksaan saya sebagai tersangka tidak didampingin oleh lawyer. Dan itu izin MKN tidak pernah ada. Nah ini yang juga memang perlu, saya juga sepakat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hari Bagio, bahwa teman-teman kita memang secara umum tidak mengerti tentang mekanisme hukum acara perdata pidananya. Ada kewajiban oleh penyidik yang harusnya menawarkan kepada kita, baik sebagai saksi, apalagi kemudian ditingkatkan menjadi tersangka, itu harus didampingi oleh pengacara. Nah ini pentingnya juga rekan-rekan juga dari pengurus Pengda dan Pengwil, terutama juga rekan-rekan pada saat diberikan undangan kertas coklat itu harus juga terbuka kepada pengurus. Kita mendapatkan satu persoalan hukum yang didasarkan atas ini, ada pelaporan. Kasusnya Mbak Nelly Asih yang kemarin sudah di PK, putus, bebas. Saya ketemu dengan pelapor dan dia mengatakan, saya tidak pernah melaporkan notarisnya. Ini menyampaikan juga pertemuan di luar, Bapak tolong sampaikan di depan sidang. Dan dia mengatakan di depan sidang, saya tidak pernah melaporkan notarisnya. Tapi ya begitulah, karena hak subjektif penyidik maupun kemudian di kejaksaan memberikan sebuah rekomendasi bahwa notarisnya harus diturut sertakan. Ini yang harus juga kita pelajari, tidak saja apa yang kita buat atau dibuatkan akte notarisnya di depan kita, juga kita harus perhatikan yang berperkara itu siapa, kita berhadapan dengan siapa. Jadi harus kita tahu bahwa kalau ada gajah dengan gajah ini yang harus kita jangan menjadi kancil yang kejepit di tengah-tengah. Jadi kita harus betul-betul mengedepankan pasal 16 ayat 1. Harus amanah, harus independen, dan menempatkan posisi kita secara profesional. Gitu. Oke. Itu Mas Hafid. Ya, Mbak Ida mau tanya, saya Mbak Ida. Ya Pak Hafid, ada yang mau saya sampaikan. Ya, sebentar. Juga Ya, Mbak Ida. Selamat malam Pak Made. Malam Bu. Sehat, Bu. Saya tuh pernah kejadian ya Pak. Waktu itu saya dimintain keterangan sama polisi. Kemudian saya juga tahu bahwa harus izin MPD. Tetapi polisinya itu terus menekan kita. Ibu harus pokoknya ibu harus ngasih keterangan. Kalau enggak ibu nanti yang tadinya cuma saksi bisa kita tingkatkan jadi tersangka, begitu Pak. Jadi akhirnya saya tetap kekeh, saya harus minta persetujuan. Nah, hal-hal seperti itu apa yang harus kita lakukan Pak? Maksudnya
biasanya kan teman-teman terus panik nih kalau ada seperti itu. Jadi mohon ininya Pak, masukannya Pak Made. Terima kasih. J. Mbak Ida, jadi ini memang salah satu upaya ya saya kira bahwa kita menjalankan jabatan berdasarkan undang-undang jabatan notaris ya 30 2004, kemudian juga junto undang-undang jabatan notaris kita dengan perubahannya. Bahwa ketentuan pasal 66 ini kan selalu menjadi momok ya. Izin MKNW itu menjadi momok. Di mana Undang-Undang 30 tahun 2004 itu kan pasal 66 pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi dan betul-betul dibatalkan pasal itu. Baru kemudian dilakukan proses perubahan atas undang-undang, muncul lagi dia pasal itu digugat. Dulu kan MKNW, dulu MPW ya diminta. Sekarang ini langsung MKNW. Nah, kalau cara-cara proses penyidikan ini mohon maaf ya, ada juga rekan-rekan oknum kita di penyidikan yang melakukan cara-cara model seperti itu. Pokoknya dia harus berprestasi dapat menggiring, menjerat notaris masuk. Pasal 262, pasal 263, 263, 266, kemudian juga memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, kemudian junto pasal 55 ayat 1 atau ayat 2 turut serta. Kalau sudah pasal itu dituangkan, ini ada 2 pasal yang digunakan, baik primer maupun sekunder dari situ, maka ini harus juga hati-hati. Sekecil apapun, barukan kita dimintakan sebagai saksi juga harus disampaikan. Bahwa kalau berkaitan dengan akte notaris dipanggil sebagai saksi, apalagi kemudian turut serta dan sebagainya, dianggap seperti itu, maka izin MKNW wajib. Kita harus menolak. Mohon maaf Pak, kalau tanpa izin itu saya melanggar sumpah jabatan, saya dilarang untuk membuka atau rahasia jabatan saya. Itu sumpah. Kecuali ada izin. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Hari Bagio, cara-cara merayu itu kan nggak perlu izin lah. Nggak perlu izin gitu. Karena apa? Kalau kita langsung memberikan keterangan dan berita acara tanpa izin, maka juga dianggap ya secara serta-merta memang bersedia untuk dilakukan proses pemeriksaan. Kita sudah dianggap memang mengabaikan tentang pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Gitu. Itu Bu. Ya, berarti harus tetap. Aku tetap jangan mau. Siap. Ya. Pak. Terima kasih Pak. Karena mereka juga tidak bisa serta-merta juga memaksa panggilan pertama, kedua. Kita harus juga bersurat, komunikasikan bahwa sepanjang izin MKNW belum Bapak dapatkan, kami juga taat hukum, kami juga didasarkan kewenangan menjalankan jabatan dasarnya undang-undang. Jadi oleh hal ini kami mohon juga Bapak menghormati jabatan kami, gitu. Matur suwun Pak Made. Karena jangan sampai karena ada modal, mohon maaf ya, kita tidak menyamakan dan tidak bisa mengatakan itu semua ya. Ada atensi. Kalau sudah ada atensi oleh penyidik, kemudian juga dari rekan kejaksaan, itu pesanannya lain lagi. Suka atau tidak, bagaimana caranya agar dapat menjerat turut serta notarisnya gitu. Ada atau tidak bukti-bukti ya, bukti-bukti dibuat. Apa yang tadi awal saya sampaikan bahwa teman-teman di penyidikan itu kan punya perspektif yang berbeda dengan asas hukum yang biasanya. Harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, tapi penyidik beda, asas praduga bersalah. Karena itu harus dipanggil gitu, harus memberikan keterangan, harus bisa dijerat dengan pasal 55 KUH pidana. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Made. Saya akan panggil peserta yang paling jauh nih, yang dari Medan, rekan Vincent. Silakan rekan Vincent, ada tanggapan? Vincent, mana Vincent? Ya Pak, ada izin nyimak Pak. Ini kok Garuda Pancasila Vincent sekarang? Cinta NKRI Pak. Silakan Vincent, yang dari Medan. Minggu kemarin dapat ke Medan, nggak dapat ke Pondok Gurih nih.
Silakan, Bang. Cuman satu Pak, sebetulnya yang ingin saya bertanya dari dulu ya Pak. Mohon maaf, saya pun ya bukan apa-apa ya Pak, hanya sekedar bertanya. Kenapa notaris sering kan menjadi masalah itu kalau tidak bisa dipanggil notarisnya, kan pasti dipanggil saksinya, saksi akta. Saksi instrumenter itu sebetulnya kalau menurut saya secara pribadi ya Pak, itu gimana ya rasanya? Bisa menjerat diri kita sendiri juga kadang. Nah, sebetulnya kalau kita lihat notaris itu kalau di istilahnya legalisasi aja dipercaya gitu. Hanya melihat tanda tangan seorang notaris, melihat tanda tangan seorang penghadap, kemudian kita legalisasi, toh suratnya sudah bisa dipergunakan sebagaimana mestinya kan gitu Pak. Nah, kenapa di dalam akta mesti kita pakai suatu saksi instrumenter gitu? Apakah ada kemungkinan bisa kita rubah, tidak perlu pakai saksi instrumenter atau gimana gitu Pak? Mohon izin Pak, pencerahannya dari Pak Habib, Pak Made, dan yang lain-lain. Terima kasih Pak. Mas Habib? Ya, jawab. silakan Pak Made, silakan. Bang Vincent, jadi kita baca undang-undang jabatan notaris ya pasal 38 bentuk, kemudian pihak itu pasal 39, saksi akte itu adalah pasal 40. Ya. Nah, sehingga yang menyebutkan bahwa akte itu otentik itu kan itu harus dipenuhi ketentuan itu. Jadi akte itu harus hadir 2 orang saksi sebagai saksi atas pembacaan dan penandatangan yang melihat, mendengarkan akte itu dibacakan dan ditandatangani. Jadi fungsinya hanya itu. Apakah soal isinya kemudian yang lain-lain itu seperti apa? Itu kehendak para pihak. Yang jelas bahwa mereka saksi 2 orang itu kan memang diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena sesuatu hal. Kalau boleh nggak tidak ada saksi? Kalau tidak ada saksi dia menjadi kekuatan otentisitasnya hilang dia. Dia menjadi surat akte di bawah tangan. Nah, maka saksi itu di ketentuan dalam pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris harus jelas siapa yang boleh jadi saksi. Boleh nggak anak kita jadi saksi? Boleh nggak saudara kita dengan hubungan darah garis ke bawah ke samping seperti apa? Siapa aja yang boleh jadi saksi? Kalau dia tidak bisa mendengar, tidak bisa membaca, menandatangani, itu kan juga tidak boleh. Ketentuannya tegas. Maka kalau ada proses penyidikan itu tidak bisa atau belum bisa memanggil notarisnya, maka ya mereka seperti apa yang saya sampaikan tadi, akan mencari-cari cara-cara tanpa perlu izin MKNW, kemudian awalnya dulu memanggil saksi. Bila perlu tidak ada saksi, seluruh staf kantor notaris itu dipanggil. Siapa yang membuat draftnya? Apakah notaris atau staf notarisnya memang betul menerima pesanan atas akte yang mau dibuat oleh kliennya? Siapa yang mengetikkan? Siapa yang dulu ketemu sama kliennya? Apakah ini pesanannya, draftnya memang dimintakan oleh para pihak yang dibuatkan atau dibantu untuk diketikkan di depan kantor oleh kantor notaris? Apa yang dilakukan upaya-upaya itu? Kalau dia tidak diketemukan atas izin, misalnya tanpa izin, maka dimintakan cara yang paling jitu sekarang adalah mohon penetapan pengadilan. Kalau izinnya ditolak sekarang gitu. Vincent juga tahu bahwa banyak teman-teman yang kemudian kalau tidak bisa dipanggil atau tidak bisa diizinkan untuk mengambil minuta, menyita minuta, maka penyidik tanpa kita ketahui ternyata mendapatkan izin penetapan pengadilan untuk menyita minuta. Menyita seluruh komputer kantor notaris. Menyita handphone notaris. Jadi ada rekan kita handphonenya disita. Handphonenya disita, kemudian CPU dan komputernya itu diambil.
Apa yang bisa terjadi? Seluruh komunikasi antara klien kita dengan kita di dalam HP ini diketemukan. Bahwa kewenangan notaris menjalankan jabatan pasal 15 ayat 2 itu tidak bisa atau tidak boleh dijalankan. Notaris tidak boleh aktif memberikan konsultasi hukum kepada mereka. Apalagi kalau kemudian hanya saksi yang dipanggil. Nah, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman. Vincent juga, kalau ada pemanggilan yang dilakukan upaya-upaya untuk memanggil saksi-saksi komplementer di dalam akte, harus di-brief dulu. Harus di-brief apa yang boleh dia ditanyakan. Pesan saya juga, mereka harus didampingi. Harus didampingi. Karena tidak memungkiri bahwa mereka tidak punya mental sekuat kita sebagai notaris. Orang notaris saja bisa di-pressure gitu. Ya, ini mohon maaf. Kan teman-teman juga kita tidak punya jiwa perang gitu loh, menghadapi tekanan pressure yang diberikan, dilakukan oleh teman-teman atau oknum penyidik di dalam menggali keterangan yang diinginkan oleh mereka. Ini harus. Nah, mudah-mudahan nanti Jawa Tengah melalui Pemda Semarang bisa melakukan diklat pendidikan latihan kepada teman-teman yang bersedia, mampu, dan mau mendampingi. Apalagi bersiap menjadi saksi ahli tanpa pamrih kepada rekan-rekan kita. Termasuk nanti Pak Madin narasumbernya ya. Saya siap. Saya sudah bersidang saya memberikan keterangan dan bantuan kepada teman-teman sejak tahun 2004. Kita tidak boleh surut sedikit pun dalam membela dan memberikan penguatan terhadap jabatan ini. Walaupun memang capek, kita capek. Nggak ada yang teman-teman lain gitu. Tidak, kita akhirnya kemudian tidak bisa berharap banyak kepada rekan-rekan kita. Dia hanya memberikan simpati saja, aduh kasihan. Enggak, kita nggak cukup hanya begitu, karena teman kita sedang dalam proses penahanan, nggak cukup. Teman kita sedang dalam proses terseret dalam pusaran. Paling penting adalah ulurkan tangan kita, angkat tarik dia. Persoalan dia kemudian bersalah atau tidak, tapi kita sendiri harus jangan boleh sekarang ini menjudge mereka. Dia bersalah. Nggak perlu dibela. Enggak, yang kita bela adalah harkat martabat jabatan ini. Harus. Kalau enggak, mudah sekali nanti teman-teman kita begitu sudah semua masuk nanti, masuk penjara. Ini pesan saya. Pesan kita semua, agar jangan apa? Jabatan ini mudah sekali. Sangat dilemahkan. Karena apa? Kita nggak pernah solid untuk itu. Tidak sesolid Ikatan Dokter Indonesia. Mereka sangat sulit. Gitu, Vincent. Jadi nggak mungkin kita tidak menggunakan saksi komplementer. Nah, kalau ada panggilan-panggilan, karena sulit memanggil notaris, mereka akan mulai memanggil saksi. Nah, saksi kita harus kita brief dulu. Harus di brief bahwa yang saya mendengarkan dibacakan, saya melihat ditandatangani di depan notaris. Sudah. Baik, terima kasih. Pak Jat, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada komentar? Ada lain, silakan. Pak Jat Miko, silakan. Ya, mungkin ada yang tambahan, silakan Pak Jat. Ya, hanya apa namanya tadi. Ampun di rumah atau Pak? Sudah sampai nih Pak. Monggo Pak. Yang sering kita dengar dari teman-teman itu kasusnya memang tadi klarifikasi, permintaan klarifikasi Pak. Berarti untuk lebih tegas lagi, mending kita tolak saja Pak ya, misalnya ada klarifikasi itu Pak Made. Atau mestinya kita sampaikan kita mau memberikan keterangan setelah ada izin dari MKMB gitu Pak. Kita jalan tengahnya, kita boleh dengan tanpa, tapi kita mau memberikan klarifikasi, tapi kita tidak mau tanda tangan berita acaranya. Bingung juga.
Bingung juga penyidiknya. Nah, mereka merasa terus gimana ya? Saya memberikan klarifikasi, Bapak kan tanpa izin, saya mau dengan itikat baik, saya mau hadir memberikan klarifikasi, tapi saya nggak mau tanda tangan. Kalau ini kan berita acara, di mana kalau dia dibuatkan berita acara, berarti harusnya juga Bapak harusnya minta izin dulu dari MKNW, kan begitu. Bisa enggak Pak Made itu dianggap kita tidak kooperatif? Enggak, kita kooperatif kan, kita udah memberikan keterangan, cuma kita nggak mau menandatangani berita acara. Kalau dibuatkan berita acara kan begitu. Kita kooperatif. Justru kok bisa nggak kita mengatakan Bapak penyidik justru mengakali pemanggilan ini? Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Hari Bagio, ini kan lidik. Kalau lidik ya, kalau proses penyidikan kan beda lagi nanti. Harusnya dia waktu saat lidik klarifikasi ya. Dia mungkin mencari keterangan, tapi pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk klarifikasi sangat tajam gitu. Sangat sepertinya biasa, seolah-olah awalnya tenang, santai, tapi mereka sudah punya daftar pertanyaan yang mengarah menjuruskan bahwa keterlibatan notaris yang menyebabkan terjadinya sengketa. Itu. Pak Made, kalau misalnya Mas Ari mungkin bisa tambahkan. Ya, misalnya kalau diklarifikasi kita hanya menjelaskan memang betul saya membuat akte tanggal sekian, nomor sekian, itu aja selesai. Sesuai yang tercantum dalam akte itu aja gimana? Bisa. Hanya gitu aja harusnya. Sama seperti apa yang seharusnya kita sampaikan kepada penyidik. Tidak memberikan keterangan lain selain apa yang tidak boleh kita sampaikan untuk membuka rahasia jabatan kita, kan gitu. Ya, kita jadi sampaikan ke sana. Jadi kita jelaskan aja memang betul tanggal 1 bulan 3 tahun 2022 saya membuat akte nomor 1, judulnya CV, para penghadapnya sesuai yang tercantum dalam akte itu aja sudah. Setelah itu kita pulang. Mereka tanyakan CV itu apa, siapa yang jadi direkturnya, siapa punya pesiro pengurusnya, kan sampai ke sana. Masalahnya gitu, iya Pak, Anda bisa kalau gitu kita tambah lagi. Ade. Karena itu otomatis silakan baca sendiri gitu gimana? Ya aktenya juga akte yang kita berikan dan mereka sudah pegang sebenarnya. Ada juga pelapor tidak memberikan keterangan apapun atau bukti apapun, penyidik lah yang dititipkan pesan Bapak sendiri yang mencari gitu loh. Kenapa? Ini mohon maaf dalam tanda petik ya, ada atensi. Sudah diberikan bekal. Jadi justru karena itulah pada saat klarifikasi, apalagi kalau pemanggilan modelnya proses jadi saksi, itu semua data, keterangan atau apapun yang ada menjadi dokumen akte saudara, tolong dibawa gitu loh. Oke. Ya. Pak Baria mungkin ada tambahan atau Mas Anton atau Ibu silakan. Oh, nanti ini pengatur lalu lintas, silakan. Ya, Pak Made, ada pertanyaan lagi nih Pak Made. Kalau pihak lainnya itu kantor pajak Pak Made. Saya pernah waktu itu saya lapor pajak lebih bayar Pak Made. Nah, kemudian waduh sudah Pak Made, semua diminta. Semua data akte saya, semua. Nah, akhirnya saya kasih. Karena memang kalau saya baca perpajakan itu lebih dari polisi, Pak. Nah itu bagaimana Pak Made? Tapi alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih Pak Made. Halo Pak Made. Kelebihan pembayaran pajak tidak menyebabkan tidak bisa diperiksa. Kan begitu. Kalau urusan pajak itu udah repot tuh. Karena apa? Rekan-rekan kita ada yang sudah ikut sunset policy, ikut teks amnesti pertama, diperiksa juga. Ternyata ada temuan. Nah ini mohon maaf ya, ada rekan-rekan kita yang kemudian diperiksa, saya tanya, kalau ada target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi, maka ada dua biasanya. Ada yang menjadi subjek yang diperiksa, rekan dokter, rekan notaris gitu. Iya, makanya siapa yang menjadi target bisa sekonyong-konyong muncul surat pemeriksaan penerimaan pajak. Apalagi kalau ibu merasa ada kelebihan pembayaran pajak,
jangan diurus, jangan dimintakan restitusinya, itu akan jadi persoalan. Nah, apakah kalau dari kantor pajak kita juga harus minta izin ke tadi Pak Made, ke MPD? Dia punya kewenangan lebih tinggi dari sana, ada kemungkinan di sana. Jadi kalau pajak itu di luar dari sana, nggak ada izin. Ya. Ya, pasti. Yang harus hati-hati teman-teman. Ya. Makanya bilang, saya pernah juga bersurat apakah kewajiban yang dibayarkan, yang harus dibayarkan oleh penjual dan pembeli, udah dibayarkan belum? Saya berkirim surat. Pajak-pajak tentu menjadi tanggung jawab para pihak. Bapak, kalau ada kekurangan pembayaran pajak oleh penjual pembeli, maka Bapak atau petugas pajaklah yang menyurati mereka, bukan saya bilang gitu. Akhirnya mereka lakukan sendiri. Karena apa? Saya mengatakan kami tidak pernah menerima uang titipan pajak. Gitu. Akhirnya udah jadi clear dia. Oke. Baik. Mbak Ida. Malam semakin terima kasih Pak Made. Om Harba, mungkin Om Harba ada tanggapan, silakan Om Harba. Bentar Pak, ini baru. Ya silakan Om Haribagio. Ini baru error nggak keluar gambarnya ini Pak. Pak, Ini udah keluar gambar. Saya nggak bisa lihat ya Pak. Saya bisa lihat Mas Ya, Andi. Mas Vincent, silakan Mas Vincent. Berkaitan dengan yang tadi Pak Made bilang, kita tidak perlu tanda tangani BAP yang istilahnya kalau dalam tahap pemanggilan sebagai klarifikasi. Iya. Bisa nggak dikategorikan dalam menghalang-halangi penyidikan, Pak? Oh, kita tidak menghalangi, Mas Vincent. Saya mengatakan bahwa kepada seluruh penyidik di Polres Bali waktu itu dan juga di tempat lain kalau saya memang dimintakan, saya menyampaikan mohon juga pengertian dari rekan-rekan para penyidik dan seluruh Polres Polda bahwa kami tidak pernah jangan mengatakan kami mempersulit penyidikan ya. Saya tidak mengatakan menghalang-halangi penyidikan. Kami tidak mempersulit proses penyidikan. Hargailah juga jabatan kami. Karena apa? Kami menjalankan jabatan sebagaimana ketentuan undang-undang jabatan. Kalau ada proses pemanggilan, kalau ada proses permintaan penyidikan untuk memberikan keterangan, mohon juga dihargai dengan meminta izin terlebih dahulu kepada majelis kehormatan. Jadi dengan demikian kita saling menjaga, saling menghormati pelaksanaan jabatan kita masing-masing. Kami menghormati, kami tidak pernah mempersulit penyidikan. Itu bahasa yang kita sampaikan, Vincent. Pak, terima kasih Pak Made. Ya. Baik, ini untuk Bu Ida. Jadi untuk proses pemeriksaan dari pajak itu memang ada yang bermacam-macam. Yang jelas kalau lebih bayar, seperti kata Pak Made, jangan diurus. Kalau diurus, pasti dari kantor pajak akan memeriksa kita sampai seakar-akarnya, kok sampai lebih itu loh. Padahal, mohon maaf Pak Made, teman-teman notaris PPAT itu kadang-kadang bayar pajak untuk dalam waktu 1 tahun, itu tidak lebih dari 20 juta, tidak lebih dari 15 juta. Ini kan ya menurut saya terlalu itu. Terlalu apa? Ya terlalu kebangetan lah. Padahal aktenya banyak. Padahal alasannya begini, kan sudah dipotong sama bank, sudah dipotong lah. Pemotongan itu kan harus diakumulasikan jumlahnya berapa, nanti ditentukan dengan apakah kita milih pembukuan atau norma perhitungan. Terus yang terkait sama tadi klarifikasi, memang polisi itu, penyidik itu ingin mencari gampangnya. Karena izin susah, carilah model klarifikasi. Nah, dalam klarifikasi ini pun kalau kita mengatakan seperti yang dikatakan Pak Made tadi, boleh saya berikan klarifikasi, akan tetapi
saya tidak mau tanda tangan di berita acara. Kalau klarifikasi hanya mendengarkan omong-omongan saja, dia bawa aktenya, oke, kita jawab. Tapi tidak dituangkan dalam bentuk berita acara. Itu sudah satu hal yang sangat benar. Karena pemeriksaan kepada notaris itu sesuai dengan pasal 66 memang harus izin terlebih dahulu dari MKN. Nah, hanya saja sekarang ini MKN itu moga-moga saja sudah berjalan sesuai dengan koridornya. MKN kadang rapat susahnya bukan main, izin yang diberikan ya lebih dari 1 bulan dan lain sebagainya. Ini kan juga satu peluang daripada penyidik untuk karena tidak ada jawaban dari MKN langsung main periksa. Yang ini yang justru akan menyulitkan kita. Nah, satu hal lagi barangkali teman-teman mestinya tidak perlu takut bahwa apa yang teman-teman buat itu sepanjang sesuai ketentuan pasal 50 KUH pidana kan enak-enak saja, santai kan Pak Made ya? Ya. Ya, cuman karena nanti muncul tidak tanda tangan, dibuat tanda tangan. Tidak hadir, dibuat hadir. Sudah belum dibayar, ditulisnya sudah dibayar. Nah, ini yang ada dalam tanda kutip notaris ikut bermain. Ya, ini yang susah. Ini yang paling susah. Kalau sudah ada seperti itu, berarti indikasinya sudah tidak independen lagi, tapi sudah berpihak. Dan mohon maaf juga, sebenarnya penyidik itu sudah punya semacam target dalam arti bahwa dia sudah tahu karakter teman-teman kita notaris yang ABC itu kira-kira dia jalannya di atas rel atau dia kadang-kadang di jalan yang berliku-liku atau bagaimana, dia sudah paham. Begitu ada perkara masuk, ya, sebagai pintu masuk untuk dia untuk kerjakan ini. Nah, satu terakhir mengenai atensi. Nah, atensi ini sangat luar biasa. Penyidik yang diberi atensi oleh pimpinannya pasti akan mati-matian dia akan memenuhi atensi itu. Saya pernah punya 2 sahabat. Yang satu jaksa, cewek, yang satunya jadi TSK. Sama-sama teman kuliah. Sedangkan yang di TSK-kan itu sudah nggak ketentuan yang mengaturnya tidak ada. Tapi karena sudah jadi atensi bos, ya mau gimana lagi? Mereka berhadapan, ngomong, Mas, mohon maaf saya sahabatmu, saya ini satu alumni dengan sampean, tapi atensi yang membuat saya harus memeriksa dan harus memenjarakan bagaimanapun caranya harus masuk. Nah, ini sudah susah. Dan itu diakui bahwa kalau sudah atensi itu tidak bisa ditawar lagi. Bisa menawarnya kepada yang memberi atensi. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari Bagio. Pak Made, silakan Pak Made, mau ada tanggapan atau sebentar saya ada yang lain silakan. Bu Ning Sariwati mana? Bu Ning? Izin sharing ke Bu Ida Pak mengenai pajak yang. Oh iya, boleh silakan Mas Vincent. Ini pengalaman saya pernah diperiksa di petugas pajak ya. Nah, posisinya pajak itu di dalam undang-undang kita istilahnya kita ada self assessment. Nah, bagaimanapun kita self assessment kita tetap harus dikoreksi fiskal, Bu. Jadi nggak, istilahnya bahasa awamnya petugas pajak itu tidak pernah mempercayai wajib pajaknya sebetulnya. Jadi tetap diperiksa.
seperti saya pun diperiksa gitu Bu. Saya ada apa istilahnya, ada pekerjaan, saya ada dipotong dari pihak pemberi kerja yang tidak pernah dilaporkan ke saya bahwasan saya ada dipotong atas jasa saya. Nah, itulah yang di-print oleh kantor pajak bahwasan saya ada yang belum melaporkan. Pekerjaan-pekerjaan saya yang belum saya laporkan, ini loh hasilnya. Dari menyembunyikan transaksi ya Pak ya? Ya. Jadi Ibu, kita selaku notaris harus ekstra hati-hati kalau menerima pekerjaan, kita selalu tanyakan gitu kepada nasabah atau klien kita, apakah kita dipotong, terutama yang pihak perusahaan Bu. Itu sering. Kita dipotong itu tanpa diberitahu itu. Mereka akan contohnya kita tagihkan katakan sekian juta. Mereka akan naikkan gitu, membayar jasa kita sekian juta sesuai permintaan kita. Tapi di dalam transaksi pemotongan pajak mereka akan upkan harga itu, kemudian dipotong, tidak disampaikannya ke kita. Nah, kita harus secara aktif ke kantor pajak mencetak transaksi-transaksi yang ada atas NPWP kita, Bu. Hanya sekedar itu aja, Bu Ida, saya share yang pengalaman saya terhadap pajak ini. Terima kasih, mohon tanggapan atau pencerahan dari bapak-bapak senior lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Vincent. Ini Bu Ida, Mas Vincent ini dari Medan ini. Langsung mau memberikan tanggapan, memberikan masukan. Pak Madi, silakan Pak Madi, ada komentar silakan. Baik ya, memang kalau berkaitan dengan pajak tidak aja kita akan diperiksa kalau memang ada bukti lain gitu. Yang saya mengatakan ada atensi karena target tidak terpenuhi. Kita hanya akan menunggu saja kapan kita akan diperiksa gitu. Ternyata memang kayak kemarin di tahun, bayangin dijelas di tahun 2020. Ya 2019 lah awal. Itu ada pemeriksaan tentang laporan pajak kita di 2016 gitu. Sedang turun betul, misalnya kantor itu sedang turun, tapi di tahun-tahun itu pada saat teks amnesti akan dilakukan itu memang sedang naik gitu. Jadi kita juga tidak tahu di tahun laporan PPH kita di tahun berapa kita akan diperiksa, itu nggak ngerti kita. Tapi yang jelas apa yang tadi disampaikan oleh Vincent, bahwa laporan pajak kita betul-betul kita harus hati-hati. Kalau ada potongan pajak kita atas invoice yang kita lakukan, memang harus kita bisa buktikan. Dan ada beberapa laporan-laporan pemotongan pajak atau pemotongan hasil invoice kita yang kita tidak catatkan secara resmi, di situ tidak akan diterima oleh petugas pajak pada saat kita mengajukan file-file yang kita miliki. Nah, ini yang harus kita betul-betul hati-hati di dalam proses seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hari Bagio, proses norma perhitungan atau apa tadi Pak? Pembukuan. Itu. Yang manapun sebenarnya itu akan sangat rentan menjadi dasar proses pemeriksaan, karena sebenarnya mereka tahu, mereka punya file itu. Tidak ada notaris ataupun wajib pajak yang betul-betul jujur, tapi pelaporannya memang dianggap wajar, itu aja. Nah, ini yang menjadi celah, apakah akan ada penawaran, tarik tulur dan sebagainya, itu hati-hati kita. Itu tambahannya Mas Hafid. Oh, baik. Oh ya, Mas Hafid, ini soal pajak ada banyak cerita itu. Kemarin di Kabupaten X, di tetangga kita, sebelah lebih lewat satu kota itu ya, itu ada tawaran pekerjaan yang hasilnya katakanlah sekian miliar. Diterima pekerjaan itu. Ya, duit diterima. Nah, ketika duit katakanlah 2 miliar itu dia terima, dia banyak keluar. Ya, katanya untuk kantor pertanahan, untuk Dandim, untuk Danramil, untuk Babinsa, macam-macam lah. Itu dalam rangka peralihan hak dan permohonan hak, kayaknya begitu. Nah, dia lupa, ternyata itu ada potongan pajaknya yang dia tidak laporkan. Nah, silakannya lagi,
NPWP dia itu karena dia juga berusaha sebagai PKP juga dia. Nah, bunuh diri dia udah begitu, sudah pekerjaan selesai, 2 tahun kemudian muncul tagihan pajak yang dia terima, katakanlah tadi 2M, sudah habis di perjalanan, ya kira-kira 900, sisa 1,1, dia diminta bayar pajak 1,1. Pada saat itu juga semua usahanya diperiksa, nangis ya, habis dari 1,1 hanya bisa 800. Bayangin itu. Jadi semula dia senang-senang dapat seperti itu, akhirnya menangis. Kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah dipotong pajak begitu, tapi anehnya begini, saya terima duitnya di bulan April, tapi pemotongan itu secara administratif dilakukan bulan November tahun sebelumnya. Nah, karena ada laporan semacam itu, saya langsung dikirimi, kenapa Anda menyembunyikan? Wah, saya teriak ini, nggak bisa. Wah, saya terima duitnya bulan April, saya bayarnya pajak ya bulan April, nggak bisa begitu. Saya akhirnya tawar-menawar, saya lakukan, bukan tawar-menawar, saya kasih kiat, perusahaan pemberi pekerjaan, saya minta berkirim surat kepada saya dan mengatakan maaf bahwa saya baru mengirimkan laporan itu. Dan saya dibebaskan dari itu, dan pemotongan itu tetap saya laporkan untuk tahun kemudian. Bisa diajak bicara, tapi antara satu KPP dengan KPP yang lain kadang berbeda-beda. Pernah juga saya diperiksa, saya ini hampir 2 tahun sekali diperiksa. Tapi ya karena keyakinan saya katakan ini begini loh. Nah, ya mereka jawabnya gini, sudahlah Pak, Bapak maunya sekarang mau bayar berapa lah, pokoknya kami terima, 5 juta pun kami terima, resmi. Nah, jadi itu penting kita sebagai notaris, kita sebagai wajib pajak menguasai apa yang kita peroleh, menguasai berapa yang kita bayarkan. Kalau kita sudah menguasai itu, enggak apa-apa. Pernah 6 orang gawe pajak datang ke kantor untuk memeriksa. Nah, dia berasumsi tiap akte bayarnya sekian. Nah, ada triknya lagi, Pak. Saya buat trik begini. Kebetulan yang datang klien saya, yang itu seorang anggota Polri datang ke saya minta dibuatkan PPJB sama kuasa. Nah, saya tarik harga yang semurah-murahnya, yang di luar dugaan itu. Karena saya tahu di luar ada orang pajak. Dan saya suruh bayar, dan yang terima karyawan saya. Begitu selesai kantor pajak, 6 orang itu datang ke ruangan saya, asumsi-asumsi yang diberikan langsung saya gebrak, langsung saya panggil karyawan saya, kamu tadi buat akte apa? PPJB dan kuasa, berapa akte? 2 akte. Kamu dibayar. Mana aktenya? Ditunjukkan, ini Pak, orangnya cuman bayar katakanlah 1 juta gitu. Nah, 1 juta. Terus saya kebalikan lagi, ini ya bayarnya 1 juta, tapi kamu buat asumsinya tiap akte 2,5 juta. Gila Pak, seperti ini. Suruh nombok apa saya? Ini buktinya, ini saksinya, ini penjelasannya. Jadi jangan asal main asumsi-asumsi semacam itu. Ya Mbak, sudah kalau gitu Pak, buat sesuai dengan asumsi Bapak. Saya pernah protes kepada Kak Kanwil, SKMHT Anda bayar itu kan 1 akte 5 juta, gampang notaris bayar. Apa-apa? 5 juta. Saya protes di forum. Begitu selesai protes di forum, saya datangi 2 hari kemudian pemeriksaan pajak di kantor saya.
Ya itulah. Jadi yang penting kuasai permasalahan mengenai apapun yang kita hadapi. Tapi kalau kita tidak menguasai, jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali teriak kalau kita tidak punya amunisi. Tapi kalau tidak punya amunisi, ya kita yang akan dikerjain. Kira-kira begitu, Pak. Matur nuwun. Baik, Om Harga, maturun. Bu Bekti, silakan Bu Bekti, ada komentar. Apa yang disampaikan Pak Madi tadi, silakan Bu Bekti. Ya, Bu Bekti, hidupkan dulu. Di-unmute, Bu, di-unmute. Di-unmute dulu. Oh ya, satu lagi Pak, terakhir. MPD Semarang itu pernah menerima surat permohonan dari kantor pelayanan pajak untuk memeriksa notaris. Nah, ini pernah. Tapi yang dilakukan oleh KPP, dia meminta berapa jumlah akte dari notaris yang bersangkutan selama tahun ini sampai tahun ini. Nah, rupa-rupanya kantor pajaknya ya nggak tahu paham apa tidak, tapi dia berbaik hati berkirim surat kepada MPD untuk minta keterangan terkait sama notaris yang akan diperiksa. Itu pernah terjadi, Pak, tapi sudah lama sekali. Mudah-mudahan zaman kita enggak ya, mudah-mudahan. Ya, amin. Nanti ketua MPD-nya diperiksa lagi ya, pusing. Bu Bekti, silakan Bu Bekti. Iya, saya ingin menanggapi yang masalah seringkali rekan-rekan kita, termasuk saya, pernah juga ada panggilan dari kepolisian karena PPJB dari klien saya yang istilahnya dia menyalahgunakan gitu ya. Tetapi kan saya harus izin MPD ya atau kalau yang sekarang kan MKNW ya. Nah, dari kepolisian tuh juga bilang begini. Ini cuma klarifikasi saja. Jadi enggak masalah. Yang penting Ibu memang tidak melakukan istilahnya sesuai apa yang diperbuat Ibu gitu. Jadi seperti yang tadi kayak Pak Hari bicara itu. Jadi suruh klarifikasi, diminta klarifikasi. Nah, langkah kita tuh bagaimana tetap tegas ya untuk tetap minta harus izin MKNB ya Pak ya, gitu ya Pak. Silakan Pak Madi. MKN ya. Kalau sekarang MKN, Mbak. Iya. Kalau ada pelanggaran kode etik, laporan itu ke MPD. Iya. Apa laporan tidak berkaitan dengan akte ya harus ke MKN sekarang, proses perizinan itu. Oh iya. Tetap harus pegang itu ya Pak ya, selama belum ada ya seperti itu, karena kita dasarnya dasar undang-undang, jadi kalau nggak ada ini ya sesuai pasal 66 aja yang kita pegang ya Pak Made ya. Iya. Ya itu aja sih Pak. Kita harus betul paham dengan pelaksanaan jabatan kita yang didasarkan atas undang-undang jabatan, karena dengan demikian kita tidak mudah betul digunakan celah klarifikasi dan sebagainya sehingga izin MKN itu bisa diabaikan oleh penyidik. Gitu Mbak. Iya. Kalau dia berkaitan dengan akte, apalagi dengan PPJB dan sebagainya, klien ya kalau tadi Vincent sudah mengatakan mereka masuk juga mulai dari celah saksi komplementer kita, itu yang digunakan. Apakah benar atau apa ya, mulai dari nyisir kan, makan bubur panas kan dari pinggir gitu. Itu digunakan strategi itu. Iya. Kita salah ngomong ya, mudah-mudahan kan ini menjadi bahan diskusi kita sehingga teman-teman sekarang perlahan juga bisa paham tentang bagaimana mekanisme proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas pemanggilan, permintaan klarifikasi. Apalagi kalau memang jadi saksi ya harus kita mintakan izin. Atau seminar nih. Gitu. Iya.
Gitu Mbak. Baik. Iya, oke Pak Made. Terima kasih. Baik. Itu aja sih. Ya, sudah Pak Afid, saya Oke, waktunya. mungkin rekan-rekan yang lain yang dari Semarang siapa nih? Putri Pak mungkin? Afid, boleh tanya lagi Pak Afid. Oh boleh silakan. Pak Made, Oke. kalau hubungannya dengan perkara perdata gimana Pak Made? Misalnya tahu-tahu kita dipanggil sama pengadilan negeri, kita jadikan tergugat 2. Itu. Nah, kalau begitu gimana Pak Made? Jadi tahu-tahu kita dapat panggilan langsung dari pengadilan, tapi untuk perkara perdata. Mohon petunjuknya Pak Made. Terima kasih. Baik ya. Ya kita juga mendengar gini Mbak ya. Kadang-kadang kita turut tergugat juga, kemudian ada lihat-lihat baca gugatannya, apakah kita juga akan dimintakan tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan gugatan itu. Makanya itu disampaikan juga, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Winanto ya, bahwa kalau kita ada gugatan perdata kita harus hadir betul. Nanti ada 2 miliar, 10 miliar, kita dimintakan ikut tanggung renteng atas kerugian itu, diketok palu kita nyengir nanti. Makanya yang dibayarkan kita kepada kita tidak seberapa, tapi tanggung jawabnya kok kerugian yang ditimbulkan notarisnya diminta ganti rugi. Nah sekarang apa yang kejadian hari ini, kita lihat teman-teman kita ada kerugian yang ditimbulkan oleh debitur yang tidak mampu membayar atas hutang kepada kreditur, notarisnya suruh bayar. Notarisnya suruh bayar. Ada rekan kita sendiri dalam tanda petik itu dipressure oleh penyidiknya. Ada hutang piutang yang dimiliki oleh debitur, dasarnya take over bank, kemudian oleh bank diberikan kredit, debiturnya nggak mampu bayar. Dan dirugikan sekitar 200 atau 300 juta. Rekan kita diminta bayar. Ini itu belum masuk sidang pengadilan. Di penyidik udah di-pressure, apalagi kemudian kalau itu dilakukan. Dan nah ini harus jadi perhatian kita Pak Ari juga, teman-teman di Semarang dan teman-teman lain. Tidak semua rekan-rekan kita punya mental gitu yang kuat. Capek dipanggil, capek ditanyain terus. Karena dianggap semua notaris itu dalam tanda petik itu kaya. Dijadikan ATM gitu. Karena apa? Tidak mau terganggu gitu loh. Itu aja. Karena teman-teman notaris ini kan jabatan yang aman, yang nyaman gitu loh. Tapi kenyataannya memang hari ini dan ke depan itu semakin banyaknya notaris teman-teman kita yang secara akademis itu nggak menguasai semua ketentuan di dalam menjalankan jabatan, baik undang-undang jabatan notaris, baik undang-undang perbankan, baik undang-undang perseroan, maupun kemudian kalau kita melihat dengan perubahan politik pertanahan per hari ini, itu sangat rentan menjadi objek gugatan. Gitu Mbak Ida. Ya, berarti kalau misalnya terjadi seperti itu, kita harus hadir aja, hadir nggak apa-apa, tanpa izin ya. Baik kita hadir sendiri atau kita ikut dengan pengacara dari klien kita atau dari klien bank atau apa gitu. Dan kita juga harus bisa membaca gugatannya apa saja gitu. Ada itu kemarin yang sebagai tergugat kedua ya Pak, tapi itu dia tidak dijadikan tergugat 2 ikut serta, tapi tidak dapat sanksi. Oh ya, makanya lihat dulu gugatannya apa. Kalau dia turut serta memberikan kerugian atau menanggung kerugiannya, kita hadir gitu. Oh, baik hadir sendiri datang maupun bisa juga dengan menggunakan teman lawyer. Makasih Pak, ini saya banyak tanya. Lebih bagus. Putri, silakan ketimbang nanti sesat di jalan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Afid. Putri dulu. Silakan Putri. Selamat malam untuk semuanya. Jadi mungkin pengalaman saya sama seperti Pak Jeffrey. Tadi yang kita permintaannya klarifikasi. Terus ya ini saya juga seperti Pak Jeffrey sudah terlanjur menangani berita acara. Jadi pada saat awalnya
itu berita acaranya dikatakan pemeriksaan, saya koreksi yang nggak mau pemeriksaan, tapi tetap menyebutkannya klarifikasi. Setelah klarifikasi yang pertama, kita menandatangani berita acara yang isinya ya sekitar masalah, kebetulan itu maksudnya adanya pemalsuan identitas Pak Made atau dengan yang lainnya Pak Ari. Setelah ada klarifikasi, saya akan lagi untuk istilahnya kalau minta minit saya tidak akan hadir, harus ada izin dari MKN. Yang anehnya itu surat panggilannya itu menyebutkan mengacu dengan berita acara yang klarifikasi yang setelah saya sampaikan, terus minta izin kepada MKN untuk mengizinkan saya memberi keterangan. Suratnya bersamaan dengan surat undangan saya. Karena saya belum dapat izin dari MKN, saya tidak hadir dan tidak memberikan apapun. Namun setelah beberapa seminggu kemudian, itu malah dari staf saya selaku saksi, itu dua-duanya dipanggil Pak untuk memberikan klarifikasi. Dan sama untuk 2 orang saksi dari staf saya itu juga dibagikan berita acara klarifikasi, sudah juga sama-sama ditandatangani. Itu nanti bagaimana Pak Made atau mungkin dari Pak Hari atau Pak Hafid, masalah yang berita acara klarifikasi yang sudah kami tandatangani, baik pada saat klarifikasi sebagai notaris maupun 2 orang staf saya itu yang pada saat itu sebagai saksi. Itu satu. Terus yang kedua mungkin ada pengalaman saya yang dari perdata yang dari itu dalam hal ini sebagai turut tergugat Pak, turut tergugat masalahnya adanya, cuma pada saat itu turut tergugatnya itu nanti putusannya itu untuk ikut mematuhi apa yang diputuskan dari pengadilan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada masalah ya yang untuk masalah perdata itu. Cuma ini yang saya masih jadi ganjalan yang berkaitan dengan akta kuasa menjual yang kami buat, dan ada pihak yang ada indikasi pemalsuan terhadap identitas, diminta klarifikasi yang pada awalnya itu sebelum saya dapat undangan itu, yang anehnya itu justru panggilnya Pak. Saya ditelepon dari panggil, ada undangan, diminta hadir di panggil untuk memberikan klarifikasi tentang keterangan kesaksian akta yang saksi. Nah itu karena kata mungkin ketidaktahuan dari kami ya seperti Pak Jeffrey, berita acara yang sudah kita koreksi itu kita tanda tangani. Mohon sarannya Pak Hari dan Pak. Terima kasih Pak. Itu Pak Made. Jadi banyak kasusnya pertama dianggap klarifikasi tapi ternyata dibuat berita acara. Tadi apakah mungkin nanti di dalam persidangan si rekan kita ini bisa mengatakan pada saat pembuatan berita acara ini adalah ada satu kesalahan yaitu tanpa ada izinnya dari MKNW. Gimana ini Pak Made, tanggapan Pak Made? Baik, dari beberapa pengalaman dan diskusi kita dengan teman-teman dari lawyer ya, ada beberapa rekan-rekan yang bisa kita percaya untuk mendampingi teman kita di persidangan, termasuk juga mulai dari penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, itu juga mengatakan bahwa kalau memang dilakukan berita acara ataupun klarifikasi yang dilakukan dengan cara-cara pressure itu, tekanan, kemudian tidak sewajarnya, maka di dalam proses persidangan kita juga menyampaikan, harus berani kita menyampaikan bahwa proses berita acara ataupun klarifikasi dan penandatanganan klarifikasi tanpa izin. Yang kedua, kalaupun ada berita acara, walaupun ada izin, tapi dilakukan dengan melakukan penekanan, langsung maupun tidak langsung oleh penyidik, kita bisa menyampaikan di dalam sidang. Dan majelis pada saat itu saya pernah ada rekan kita menyampaikan itu secara langsung di dalam persidangan. Maka penyidik dipanggil untuk menyampaikan secara oral di dalam persidangan. Apakah benar saudara melakukan cara-cara pengambilan berita acara kepada turut tergugat atau kepada saksi dilakukan dengan cara-cara seperti itu.
Kalau itu bisa disampaikan, saya kira bukan proses laporan kita ke Propam kalau dilakukan, tapi disampaikan kepada penyidik, maka kepada majelis hakim di dalam persidangan, penyidik juga grogi gitu loh. Nah, ini yang pentingnya, kenapa saya menyampaikan kepada Mas Habib dan teman-teman di Pengda, tidak saja kepada Semarang ya, tapi juga kepada seluruh Pengda-Pengda, termasuk Pengwil, melatih rekan-rekan kita yang bersedia untuk mendampingi teman-teman yang sedang diperiksa. Karena dengan demikian secara mental pada saat pemeriksaan, Mora itu diizinkan ya, diizinkan. MOU kita dengan Polri, dengan Kapolri, dan sekarang MOU juga ditandatangani melalui pelaksanaan atas MOU itu oleh Polda dengan Pengwil-Pengwil bahwa kita boleh mendampingi, diberikan mendampingi pada saat proses penyidikan di penyidik Polda, kepolisian. Untuk apa? Agar seperti Mbak Tri gitu tadi, kemudian ada Mbak Ida, pada saat kita periksa secara moral kita kuat. Teman-teman itu yang tidak paham tentang teknis beracara, proses penyidikan itu juga terlindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, penyidik tidak bisa melakukan upaya penekanan kepada rekan kita yang sedang diperiksa. Walaupun kita pendampingan hanya diam saja, tapi tidak pasif ya. Saya pernah mendampingi rekan kita yang diperiksa di Polda, waktu itu masih BBM. Saya BBM, misalnya ada Pak Hari itu ada di kantornya. Misalnya Mbak Tri itu sedang diperiksa, saya dampingin di Polda, saya WA itu dengan Mas Hari Bagio. Tapi saya bilang bahasa apa yang saya ke Pak Hari itu saya sampaikan kepada Mbak Tri harusnya. Saya bilang baca BBM saya, tapi di bawah meja karena penyidik ada di depan kita. Saya mendampingin Mbak Tri misalnya di Polda, baca BBM. Seolah-olah saya BBM atau saya WA sekarang kepada Mas Hari, tapi saya mengingatkan kepada Mbak Tri bahwa pertanyaan penyidik pendek. Jangan bercerita, gitu. Untuk perlindungan dari staf yang sebagai saksi, bagaimana ya, Pak? Itu kita tetap juga, kita kalau begitu kita harus dampingin. Kalau enggak, kita minta ada lawyer yang mendampingi klien kita. Walaupun memang kadang-kadang kan biaya lawyer itu terlalu tinggi ya. Nah ini penting juga bahwa kalau dengan demikian ada proses pendampingan yang bisa kita upayakan untuk kita lakukan pada saat staf kita atau saksi akte kita komplementer itu bisa didampingin. Kalau enggak, bisa akan membuka semua. Ya Pak, benar Pak, waktu notaris atau para pihak hadir itu saya sebenarnya tidak hadir di sana. Bahwa akte itu draft, itu ditandatangani di luar kantor. Bahwa minuta itu ditandatangani saya sendiri yang mengantarkan, tidak pernah dibacakan. Ya matilah udah. Karena ada yang kemudian memang dia dikeluarkan dari kantor, kemudian dipanggil sebagai saksi, ya udah menjatuhkan benar notarisnya. Benar Pak Hari Bagio enggak pernah hadir di kantor, klien itu yang membacakan, saya sendiri sebagai asistennya, notarisnya hanya mengajukan invoice-nya seperti apa, enggak pernah membacakan. Para pihak nggak pernah hadir di depan notarisnya, hadir itu di depan saya. Wadlah, ya sudah. Jadi justru dia akan memukul balik kita. Makanya bilang harus di-brief, Jangan sampai staf kita yang dipanggil sebagai saksi akte di hadapan penyidik yang kemudian dia bernyanyi. Dia nyanyi. Karena apa? Dia nggak mau juga saya kok dikorbankan. Dia merasa seperti itu tidak didampingin, dilepas. Makanya harus di briefing dari depan. Kamu hanya boleh menyatakan bahwa benar para pihaknya hadir, aktenya dibacakan memenuhi ketentuan undang-undang dan ditandatangani langsung oleh para pihak di depan notarisnya. Udah titik gitu. Hanya itu aja kesaksian dari akte komplementer, dari saksinya gitu. Jadi kalau pengalaman yang kemarin, isi dari klarifikasinya dari saksi staf saya itu sama dengan pada saat
isi pertanyaan pada saat diminta klarifikasi Pak Madi. Ya, jadi memang saya ketemu nanti. Jadi apa yang disampaikan itu kebetulan sama, cuma yaitu sama-sama ditandatangani berita acaranya Pak. Ya, itulah dia. Itu kan akan menjadi sebuah cara untuk oleh penyidik bahwa loh Ibu kemarin klarifikasi juga tidak perlu izin kan, sekarang tambahannya besok tambahannya gitu loh. Tidak saja dengan tambahan sebagai klarifikasi itu, tapi justru tambahan berita acara sebagai saksi malah gitu. Bukan klarifikasi lagi. Iya. Iya, udah melari proses lain gitu. Sudah, Mbak Itu, Tri? Mas Hari, kalau ada tambahan silakan. Mbak Tri, sudah cukup. Terima kasih Pak Made. Sami-sami Bu Sri, Bu Tri. Jadi itu yang saya harapkan dan kita harapkan semua, mungkin teman-teman juga di daerah-daerah lain menyiapkan ada 1-2 rekan-rekan yang siap mendampingi. Mendampingan aja duduk gitu loh, sehingga penyidik maupun kanitnya atau tidak, kalau saya ya kebetulan memang tidak pernah ditolak. Baik pada saat pendampingan di Polda maupun pendampingan di Polres. Nggak pernah ditolak. Baik. Ada yang lain silakan. Pak Ari. Nah, yang mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa apabila kita menjadi relasi bank, ini kan berkaitan dengan perbankan. Apabila perjanjian kredit yang dijaminkan bahwa jaminan itu masih dalam sertifikat induk misalnya, ada sertifikat induk bahwa yang menjadi bagian adalah tanah rumah yang didirikan sebagian dari sertifikat induk. Maka apa yang bisa dijadikan jaminan atas PK atau atas pengakuan hutang oleh debitur yang memperoleh KPR dari bank? Bisa nggak SK mati? Nggak mungkin karena sertifikat belum dipecah. Karena dia menjadi bagian dari sebagian atas sertifikat induk. Bisa nggak dibuatkan akte jual beli? Ya belum, karena sertifikat belum dipecah. Terus apa yang bisa menjadi jaminan? Sehingga dengan demikian cover note apa yang bisa kita berikan kepada bank? Jangan pernah mau, kita mengingatkan bersama-sama termasuk saya, tidak menandatangani SK mati sepanjang jangka waktu kreditnya. Misalnya 12 bulan, maka SK mati jangan ditekan di depan itu 12 biji. Apa yang menjadi jaminan? Nah, ini ada sebuah bank juga kita konsultasi juga ngobrol sama bagian legalnya. Kalau ada sertifikat jaminan belum dipecah, belum dilakukan proses pemisahan, maka dibuatkan apa? Perjanjian pengalihan jaminan secara sesi dengan akte notaris. Jadi tidak dibuatkan SK mati karena memang belum SK mati hari ini tinggal 30 hari berakhir dia. Karena apa? Kredit diberikan sekitar 1,8 miliar. Jadi nggak mungkin ada SK mati yang berlaku sepanjang kreditnya. Tidak ada SK mati melewati dari jangka waktu 30 hari sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang 4 tahun 96. Nah, oleh karena itu, kalau dimintakan cover note, isinya adalah apa? 1, PK ditekan tanggal nomor. Kedua, akte pengalihan jaminan secara fidusi secara sesi tanggal nomor sekian. Dah titik. Karena apa? Kalau ada sertifikat induknya dilakukan pemecahan oleh developernya, maka jangan kita menjamin. Jangan memberikan surat keterangan atau cover note berkaitan dengan sertifikat jaminan ada di kantor kami dan pemecahan dilakukan oleh kami. Sehingga dengan demikian tidak menjebak kita. Kemudian apabila developernya justru lalai. Lari. Apalagi lari. Ada yang kemarin yang kita dengar yang dari Medan, itu adalah developernya melakukan pemecahan sendiri kemudian menjual sertifikat yang menjadi jaminan atas kredit konstruksi yang dia dapatkan. Siapa yang dijerat? Kita sendiri. Karena apa? Memberikan keterangan bahwa sertifikat induk itu ada di kantor kita. Ya itu, selamat. Jadi itu yang menjadi warning bagi kita semua. Agar
relasi kita sebagai notaris, kemudian relasi kita berkaitan dengan perbankan, betul-betul kita menjaga kepercayaan, dan kita juga jangan terlalu percaya dengan pihak-pihak lain, kecuali apa yang memang betul kita berikan keterangannya. Mas Ari, tolong ditambahkan, silakan. Ya, kira-kira sepanjang sertifikat itu tidak dalam penguasaan kita, ya kita jangan sekali-kali buat cover note. Kalau kita membuat, ya itu sama dengan bunuh diri. Kenapa saya katakan bunuh diri? Ya karena tipuan-tipuan, rayuan-rayuan dari developer, dari kontraktor atau mereka-mereka yang berusaha di bidang properti, biasanya seperti itu. Nanti setelah ini jual belinya dengan ibu, nanti setelah ini kita akan ada proyek lagi di sana, akan beli, tapi tolong deh Bu buatin cover note, ini sedang kami pecah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu harus kita sikapi. Selama pemecahan itu tidak ada pada kantor kita, ya kita jangan buat cover note. Ya, karena apa? Karena nanti terjadi semacam yang disampaikan Pak Made tadi, di Medan setelah sertifikat jadi dijual lagi pada pihak lain. Di Jogja itu pernah bahkan satu objek itu diperjualbelikan 3 kali kepada orang yang berbeda dan dijaminkan kepada 3 bank yang berbeda. Ini kan sudah bunuh diri. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kan notaris PPAT-nya jadi DPO, ya dikejar-kejar. Nah, itu. Jadi sekali lagi jalankan tugas pekerjaan kita itu, jabatan kita itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jangan mudah terkena bujuk rayu dari klien kita. Dan tadi Bu Tri, saya pikir kalau itu terkait sama pemalsuan identitas. Nah, identitas siapa? Penerima kuasa atau pemberi kuasa. Apakah Ibu pada waktu menerima identitas itu hanya fotokopi saja, tidak ditanyakan aslinya dan lain sebagainya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, tanyakan asli KTP, asli Jadi, Pak Hadi, ya. pada saat itu memang orangnya datang, itu yang diindikasi di adanya pemalsuan itu dari pihak pemberi kuasa, Pak. Pada saat datang dia bawa sertifikat asli, sudah dicek, KTP asli, surat keterangan asli, sudah sama, sudah saya cocokkan antara dalam yang asli dalam KTP-nya itu dengan foto orangnya yang menghadap itu sudah sama, Pak. Ya. Makanya saya setelah 2 tahun kemudian timbul ada permasalahan, katanya pemberi kuasanya itu memalsukan identitas. Jadi yang di dalam sertifikat namanya itu bukan orang yang menghadap pada saya. Kasusnya seperti itu, Pak Hadi. Ya, itu saya juga pernah teman kita juga ngalami semacam itu. Dia buat KTP, tapi kan sekarang eKTP kan lebih mudah. Gitu. Itu mungkin pada saat belum eKTP atau bagaimana. Sudah eKTP, Pak? Sudah eKTP. Memang nggak saya cek, Pak. Nah, saya hanya lihat aslinya aja gitu. Lihat aslinya. Nah, kalau lihat aslinya kan sekarang sudah bisa dicek. Ya Pak Hafid ya, di NFC cek saldo itu kan bisa, aplikasi itu bisa dicek itu. Terus kemudian memang itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi pada siapapun juga. Tapi untuk kehati-hatian di kemudian hari, tolong pada saat penandatanganan akte, mungkin pada saat terima kopi KTP tidak apa-apa, tapi pada saat penandatanganan akte, tanyakan KTP aslinya mana, kakak aslinya mana. Sekaligus kita bisa lakukan scan KTP itu, scan kakak itu, sehingga ketika diupload di mana, di Lentera itu
kita jadi lancar, jadi tidak hasilnya pating pleot gitu kan. Kadang untuk PBB aja pating pleot, fotokopinya dari fotonya kirim WA di fotokopi, jadinya kan jelek. Tapi kalau langsung di scan itu kan jadi bagus. Itu Putri ya. Jadi untuk kehati-hatian yang lain. Tapi yang jelas kejahatan yang di seputar notaris PPAT itu biasanya melibatkan orang-orang yang kita kenal, melibatkan orang-orang dalam, melibatkan orang-orang terdekat kita. Ya, kalau orang jauh-jauh, mesti kita akan tanyanya macam-macam. Kita nggak mau. Udah tanda tangan aja, nanti tak bawanya pulang. Yang tanda tangan suaminya ngomong begitu. Tapi ternyata didengkul, karena kita mau percaya pada dia. Tapi ketika kita ngomong, oke, kalau gitu saya tak ikut tanda tangan ke rumah, katanya istrinya sakit, dia nolak-nolak. Nah, nolak dia ada sebabnya. Kenapa? Ya ternyata dia tidak ingin ketahuan temannya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi yang penting prinsip jalankan ketentuan yang ada di UU-JN dan peraturan perundangan yang lain agar kita bisa selamat sesuai dengan ketentuan pasal 50 KUH pidana. Kita tidak bisa dipidana kalau sudah menjalankan tugas kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu Pak Hafid. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Heri, Mbak Tri, terima kasih. Sudah jam 9 ini, jadi ngobrol santai kita sudah 2 jam. Pak Made, mohon maaf Pak Made. Jadi kata kuncinya kan tadi dari Om Harba mengatakan jalankan jabatan itu sesuai dengan aturan yang ada agar kita selamat. Kemudian yang kedua tadi Pak Made nyampaikan juga kalau kita digugat tetap kita harus hadir, dan yang tentang verifikasi dari kepolisian kita harus jelaskan. Kita menyampaikan hanya itulah akte yang kita buat, isinya semacam itu, silakan, kita nggak usah panjang lebar. Bahkan kalau nggak perlu kita nggak usah tanda tangan, kan begitu ya Pak Made ya, kira-kira Pak Made? Siap Mas. Ya. Jadi ada kemampuan mental kita udah menyampaikan bahwa kalau kata Vincent atau Jeffrey tadi, kita dianggap mempersulit proses penyidikan, tidak. Tapi kami menyampaikan bahwa mohon maaf juga dengan tidak ada punya dasar kita mempersulit penyidikan, mempersulit penyidikan. Kami tolong juga kita dihargai dalam menjalankan jabatan ini juga dasarnya undang-undang jabatan, gitu aja. Yang tidak kalah pentingnya kita harus siap mental gitu ya Pak Made ya. Ya, Mas. Karena kalau kita buat akte jual beli atau peralihan dengan dasar PPAT, dia masuknya lewat akte PPAT sehingga tidak perlu izin gitu. Padahal dasar pembuatan PPAT-nya kan bisa aja dari PPJB kuasa jual. Nah, itu yang disarankan oleh teman-teman sekarang ini agar, karena apa? PPAT ini kan tidak punya centelan hukum yang memberikan perlindungan kita. Perlindungan dalam pengertian apa? Dalam proses pemanggilan, dalam proses pemeriksaan harus didasarkan dengan izin. MP3D ini kan tidak punya kewenangan untuk memberikan izin dia. Belum. Karena kita belum punya cantolan terhadap undang-undang PPAT-nya. Kita masih dalam jabatan kita sebagai notaris dan PPAT masih betul-betul berlindung kepada pasal 66 UU-JN. Nah, oleh karena itu kalau ada pembuatan akte jual beli kemudian dan sebagainya berdasarkan akte PPAT, maka kita juga menyarankan teman-teman harus dibuatkan PPJB kuasa jual. Jangan langsung direct dengan jual beli. Karena pasti dengan pajak yang belum terbayarkan, kadang-kadang sertifikat pajak yang harus divalidasi, kemudian tidak mungkin langsung. Pengecekan sertifikat bisa 5 menit selesai online. Tapi pajak kan perlu waktu. Oleh karena itu, kalau mereka mau tekan sekarang dengan minta akte jual beli, nggak mungkin. Kita minta bahwa mereka harus kita siapkan dengan PPJB kuasa jual. Nah, itu juga menjadi dasar penguatan kita, teman-teman juga kalau ada proses pemeriksaan atas akte PPAT, kita minta karena didasarkan PPAT-nya dengan akte notaris, maka harus dengan izin MKNW. Gitu, Mas. Oke. Jadi malam hari ini kita sudah tahu ada gambaran
karena PPJB, karena jual beli itu adalah verifikasi pajak gitu, ya. Nanti lebih baik kita buat PPJB dulu dan kuasa jual, kan begitu ya Pak Made? Ya. Ya, sebagai terakhir Pak Made silakan closing statement Pak Made. Kita udah 2 jam lebih nih, lain waktu kita bicara ngobrol lagi. Silakan Pak Made. Baik, teman-teman Pemda Semarang dan rekan-rekan lain yang berkenan juga mengikuti diskusi kita pada malam hari ini, bahwa sepanjang kita menjalankan jabatan kita notaris dengan dasar kewenangan di pasal 15 dan kewajiban kita di pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian pasal bentuk akte, kemudian ada penghadap, ada saksi pasal 38, 39, 40, 41. Nah, ini yang harus betul-betul kita jalankan prosedur pembuatan akte otentik secara benar. Penghadapnya betul hadir, kemudian lihat identitasnya, bahwa keterangan apapun yang dimintakan identitasnya betul-betul mereka sama dengan apa yang datang, bukan figur. Dan banyak sekali berkenaan dengan masuknya sekarang indikasi adanya sindikat mafia tanah. Jadi mudah-mudahan dengan demikian, kalau itu yang sudah kita jalankan, maka mudah-mudahan indikasi masuknya kita kepada ranah hukum dan munculnya ada gugatan kita sebagai notaris dapat kita minimalisir. Jadi oleh karena itu, yang kedua bahwa dalam proses penyiapan penyidikan, pendampingan saya minta, jadi mudah-mudahan Pemda Semarang dan Pemda-Pemda teman-teman lain sudah bisa menyiapkan teman-teman yang mampu dan bersedia untuk mendampingi sebagai pendamping teman-teman yang diperiksa di penyidikan. Sehingga dengan demikian rekan-rekan kita semua dapat menjalankan jabatan sebagai notaris secara aman, nyaman, dan kita terhindar dari adanya kriminalisasi terhadap jabatan kita sebagai notaris dan PPAT. Ya, terima kasih Pak Made. Jadi ada PR. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kurang sama, mudah-mudahan bertemu kembali di kesempatan lain. Amin, amin. Yang penting perlu kejujuran, keterbukaan dari teman-teman. Ya, jangan takut, jangan malu kalau ada masalah. Ya, betul. Biasanya ada sesuatu udah malu, nggak berani menyampaikan, takut. Kalau jadi masalah itu udah besar, sudah naik dari tersangka, terus baru nyampaikan, itu jangan sampai terlambat. Oke. Jadi kepada semuanya aja kalau ada masalah langsung beritahu kepada Pemdanya. Wah, ini tugas berat ini Om Baca, Pemdanya. Siap Mas, siap datang, saya siap mendampingin. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Made di sela-sela kesibukan. Terima kasih Pak Made. Sampai sini Mbak. Ya, waktu sebelumnya kami kembali. Terima kasih Pak Jan, silakan Pak Jan. Terima kasih Pemda Semarang, Pak Made Priya, sampai jumpa. Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Ya, silakan Pak Jan. Kita akhiri pertemuan online pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan nanti kita jadwalkan kalau ada lain waktu kita bahas narasumber dan materi yang berbeda. Demikian dari kami. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan rekan-rekan yang sudah bersiap-siap menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah. Pak Made. Semoga ibadahnya mabrur semua. Amin. Terima kasih Pak Made. Pak Afif. Yo, sama-sama. Kapan ditunggu tulisannya Mbak Bekti, Dr. Bekti? Ya, ini kurang sedikit. Ya, itu Mas Afif tuh, prodinya, monggo. Oh iya, di book chapter ya. Ya, book chapter ya. Oke. Izin lab Mas. Itu pipit. Oh, pipit udah. Mbak Pipit udah 4. Udah Pak, udah di email ke Pak Hafid. Oh iya, sudah. Makasih Pak Pipit, makasih. Ya, makasih Pak Made, Pak Hafid. Terima kasih Pak Made. Saya Pak Hafid. Ya, event live ya. Turnuwun Pak Ketua. Ya, sama-sama. Pak Hafid. Yuk. Besok jadi. Jadi ya, insya Allah sih. Oh iya. Umumin. Bicara aja. Ya.
J, izin live J Pak Fit. Yo. Assalamualaikum. Loh, aku yo teko Pak Fit. Kenapa? Aku besok ya teko. Iya. Iyalah. Pengurus. gitu. Iya. Ditunggu Nganggo Pak. nganggo seragam barang. Zoom Pak. Oh, loh. Zoom dulu, J. Zoom dulu. Oh, besok Zoom. Di Zoom jam segini juga sama. Nanti setelah itu baru ke lapangan hari Sabtunya. Oh, gitu. Kalian PT Aki, J. Besok itu yang acara apa? Besok itu? Besok ini kok kan rapat masjid Pak, karena kasusnya Pak Talkes itu kan jadi saya yang sering ke sana nanti nggak nyaman kita yang mau PT Aki nih, jadi harus dikelirkan gitu loh Pak, maksud saya. Oh gitu, ya. Tapi sementara besok biar ngobrol dulu lewat Zoom, nanti untuk hari Sabtunya kan kita mulai PT Aki ke sana. Nah nanti sekalian siangnya mungkin bisa ketemu Pak Talkes, ngaten Pak Hari. Insya Allah. Soalnya saya besok kebetulan itu ada acara luar kota, jadi saya tidak tahu datangnya jam berapa. Kita usahakan untuk ikut itu. Izin live Pak. Aida, maturun, Mbak Indah. Sampai ketemu nanti. Nanti ngadakan lagi ngobrol santai lagi setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Keluarga, maturun, keluarga. Maturun Pak, maturun. Iya, maturun. Saya matikan ya. Maturun. Tes untuk Pengdang Semarang. Ya, nanti halo keluarga, maturun.